Halo semua, selamat berjumpa lagi. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana mengubah judul skripsi ataupun tesis dari penelitian eksperimen menjadi research and development. Pengubahan judul bisa saja terjadi, teman-teman, itu seiring kondisi yang ada di lapangan. Hanya saja mengubah judul sebaiknya sudah dilakukan lebih awal, jauh sebelum teman-teman mencari data di lapangan. Nah, bagaimana cara mengubah judul dari eksperimen ke research and development? Teman-teman harus memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, perlu diperhatikan variabel terikat dan variabel bebas yang dimiliki pada judul yang telah dibuat. Tentu ketika teman-teman membuat judul di awal eksperimen, teman-teman sudah tahu yang mana termasuk variabel terikat dan mana yang termasuk variabel bebas. Dan jika memang ada, mungkin saja teman-teman ada yang menggunakan variabel moderat dalam judul yang telah dibuat di awal. Yang kedua, dari variabel-variabel tersebut, tentukan berapa banyak variabel yang akan dikembangkan. Apakah variabel bebas, apakah variabel moderat, berapa banyak variabel yang akan dikembangkan. Itu penting, teman-teman, untuk diperhatikan. Dan yang ketiga itu adalah dari banyak variabel-variabel tersebut dapat diperkirakan rumusan masalah yang akan digunakan. Kaitan antara judul, rumusan masalah nanti akan berdampak pada tujuan, hipotesis, analisis, dan hingga bermuara pada simpulan. Jadi harus terdapat konsistensi antara hal-hal yang saya sampaikan tadi, baik itu judul, rumusan masalah, tujuan, hipotesis maupun analisis data hingga nanti pada simpulan itu sendiri. Nah, kita beranjak dari contoh. Terdapat contoh judul yaitu pengaruh pembelajaran model Van Hill terhadap kemampuan visualisasi spasial dan pemahaman konsep geometri siswa kelas 5 SD di kota A. Dari judul ini, saya yakin teman-teman dapat menemukan mana variabel terikat dan mana variabel bebas. Oke, pembelajaran model Van Hill yang diberi warna merah, tentu ini adalah variabel bebas. Kemudian, kemampuan visualisasi spasial dan pemahaman konsep geometri ini adalah variabel terikat. Nah, dari variabel-variabel ini teman-teman harus pilih yang mana akan dikembangkan. Kalau saya sendiri lebih cenderung menggunakan variabel-variabel terikat. Contoh, maka judul yang bisa dibuat adalah yang pertama, pengembangan perangkat instrumen penilaian kemampuan visualisasi spasial siswa kelas 5 SD di kota A. Yang kedua, pengembangan perangkat instrumen penilaian pemahaman konsep siswa kelas 5 SD di kota A. Dan yang ketiga, pengembangan perangkat instrumen penilaian kemampuan visualisasi spasial dan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD di kota A. Dari judul pertama, ini ada satu variabel yang dikembangkan, judul kedua juga ada satu, dan judul yang ketiga ada dua. Sekarang silakan teman-teman pilih. Tentu teman-teman harus mempertimbangkan waktu, keterbatasan penelitian. Juga teman-teman harus konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapat arahan beliau yang mana sebaiknya kita gunakan. Nah, dari judul-judul ini teman-teman dapat merancang rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, yang menjadi rumusan adalah bagaimana prosedur pengembangan yang dilakukan untuk membuat instrumen tersebut. Jadi, prosedur yang digunakan teman-teman harus memilih model pengembangan yang akan digunakan. Banyak terdapat model. Salah satunya atau beberapa saja ada 4D, 4D,
ada ADY, ada modelnya Plum, dan ada beberapa lagi. Silahkan teman-teman tentukan yang mana akan digunakan. Kesemua model tersebut memiliki keunggulan masing-masing dan memiliki tahapan masing-masing, teman-teman ya. Yang kedua adalah bagaimana kualitas instrumen yang dikembangkan. Untuk mengukur kualitas ini bisa diukur berdasarkan validitas, efektivitas maupun kepraktisan. Ini saya menggunakan dari pedoman Neven. Lantas, yang manakah akan diukur? Nah, ini silakan teman-teman konsultasi dengan dosen, konsultasi dengan pembimbing, konsultasi dengan mentor. Sampai sebatas mana kualitas yang akan ditentukan. Nah, bagaimana mengukur validitas, efektivitas, dan yang lain-lain, atau bagaimana prosedur pengembangan, tidak akan saya bahas pada video ini, tapi akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa, semangat, dan sukses selalu. Bye-bye.